Saudara DPR dan pemerintah telah menyepakati revisi Undang-Undang ITE. Apakah hasil revisi ITE sudah mengeliminasi kelemahan Undang-Undang ITE sebelumnya? Dan apakah masih ada pasal karet? Kita akan bahas bersama Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani. Pak Samuel, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam Pak Sam. Saya ke Bang Usman dulu. Mohon maaf visual Bang Usman masih belum bisa kita tayangkan. Nanti kita sambil perbaiki teknisnya. Tapi saya tanyakan dulu ke Anda Bang Usman. Jadi Anda puas nggak dengan hasil revisi Undang-Undang ITE atau masih melihat ada kelemahan atau kekurangan? Mungkin prosesnya dulu Mbak. Jadi saya kira prosesnya mungkin dari berbagai pertimbangan dengan perkembangan saat ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Karena perlu ada partisipasi yang lebih luas untuk benar-benar mematangkan revisi Undang-Undang ITE ini agar hasilnya baik bagi semuanya gitu. Saya mengapresiasi perubahan-perubahan yang terjadi, namun demikian barangkali revisi ini akan jauh lebih bermakna, jauh lebih baik apabila ditunda sementara sampai ada proses partisipasi yang benar-benar melibatkan berbagai kalangan, baik itu para ahli hukum, komponen masyarakat maupun juga pegiat masyarakat sipil. Baik, Pak Samuel gimana tanggapannya? Ya kalau dilihat prosesnya ini kan sebenarnya sudah dari tahun udah 2 tahun dibahas. Sebenarnya waktu sebelum diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk direvisi itu ada pembahasan lewat Polhukam. Waktu itu diundang semua stakeholder di situ. Semua stakeholder diundang, asal telah dirumuskan kita ajukan. Nah pada saat kita ajukan kan memang ada penundaan karena ada antrian panjang. Akhirnya baru dibahas tahun lalu. Sebenarnya sudah masuk dari tahun 2021 tapi baru dibahas 2022. Nah itu dan yang apa yang dilakukan adalah penyelarasan. Pada saat kita lagi membahas undang-undang KUHP yang baru kan diputuskan. Nah makanya kita selaraskan dengan KUHP juga. Nah KUHP itu kan memang mencabut beberapa pasal yang ada di Undang-Undang ITE pada tahun 2026, Januari 1, 2026. Nah itu sebelum dicabut pun kami sudah selaraskan apa sih yang bunyinya di undang-undang di KUHP-nya. Nah, kita selaraskan karena kami tidak ada transisinya terlihat baik lah. Itu. Jadi kalau sudah partisipasi dan kalau kemarin mendengar apa yang dijelaskan oleh DPR kan waktu yang dipanggil oleh DPR kan bukan hanya pemerintah, DPR pun memanggil para stakeholder untuk berdiskusi. Yang sesinya juga pemerintah tidak ada di situ antara DPR dengan para stakeholder yang dipanggil dari civil society maupun perusahaan-perusahaan ataupun ahli-ahli yang dibutuhkan untuk klarifikasi oleh DPR. Karena kan itu kan ajuannya pemerintah, DPR yang membuatkan dimnya kan habis itu kita bahas. Itu kira-kira penjelasan dari saya. Oke, Bang Usman, merevisi pasal karet ini kan semangat dari revisi kedua Undang-Undang ITE. Menurut Anda masih ada nggak pasal-pasal yang harus diwaspadai? Ya sebenarnya masih tidak jauh berbeda dengan proses sebelumnya. Misalnya pasal pencemaran nama baik atau pasal tentang ujaran kebencian atau misalnya tentang berita bohong gitu ya. Nah betul sekali bahwa mungkin Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memulainya sejak 2 tahun lalu. Tetapi hingga 3-6 bulan yang lalu kami sendiri masih kesulitan memperoleh proses partisipasi yang kuat di dalam DPR. Bahkan ketika itu kami bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya menemui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kami bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika itu berusaha untuk menemui Menteri Kominfo yang baru, Wamen Kominfo yang baru untuk membuka proses konsultasi dan partisipasi dari rancangan revisi yang diajukan oleh Kominfo. Nah saat itu Pak Sam juga hadir dalam satu pertemuan dengan Pak Menkominfo. Itu di antara 2 tahun itu mungkin bisa dibilang baru 6 bulan terakhir saja itu mulai bisa dibuka. Nah itu yang saya kira rasanya akan lebih baik kalau ada proses penundaan sampai benar-benar dimatangkan revisi ini dan tidak sampai ada masalah lagi di kemudian hari secara normatif. Iya, tapi ini kan akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Gimana responnya, Mas Usman, Bang Usman?
ragu dalam situasi politik pemilu saat ini undang-undang yang disahkan akan benar-benar memiliki legitimasi yang sangat kuat gitu ya. Contoh yang sekarang ini juga sedang dikejar undang-undang Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya juga saya kira lemah dalam hal legitimasi. Legitimasi yang saya maksud adalah perlunya memastikan ada partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Jadi kalau partisipasi masyarakat belum cukup luas, saya khawatir justru legitimasinya menjadi rendah terhadap undang-undang tersebut, begitu. Pak Samuel, Pak Menteri itu kan meminta undang-undang ITE ini nggak boleh multitafsir. Memastikan ini setelah kemudian revisi kedua undang-undang ini dilakukan seperti apa? Ya, makanya kita jelaskan yang belum jelas kita jelaskan namanya. Ada di penjelasan itu panjang sekali. Contohnya pasal 27 ya. Pasal 27 itu kan terkait dengan penyerangan kehormatan. Dan penyerangan kehormatan pun tuh juga dikecualikan apabila itu dalam bentuk kritikan, dalam bentuk demonstrasi kepentingan publik. Nah, jadi ya justru kalau tidak disahkan segera, justru makin menggunakan yang lama, justru nanti dalam situasi kayak gini ini malah justru runyam menurut saya, karena kami sudah masukkan pengecualian, mamanya cara pengecualian yang dimaksud dan itu tidak bisa dipidanakan apabila untuk kepentingan umum, di mana publik perlu tahu. Jadi waktu dia memberikan itu nggak bisa, selama bisa dipertanggungjawabkan apa yang diberitakan itu memang apa adanya, atau mamanya dia terpaksa untuk membela diri atau mengungkapkan mamanya. Jadi dan dalam bentuk demo pun itu dilindungi dan kami sudah selaraskan supaya tadi tidak menggunakan yang lama supaya masyarakat itu lebih bisa berpartisipasi dalam menggunakan hak-haknya dalam di negara yang berdemokrasi ini. Baik, terima kasih Pak Samuel Abrijani, terima kasih juga Pak Bang Usman Hamid telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.